Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'. Hadirin yang budiman, kembali lagi dengan saya Hayatul Fikri, nomor induk mahasiswa 19250. Saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah perkembangan belajar peserta didik di semester 3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Askia Padang. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Tesya Cahyani Kusuma MPD. Pendengar yang budiman, adapun yang ingin saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah seputar karakteristik perkembangan anak usia dini. Pendengar yang budiman, setiap manusia atau setiap anak yang dilahirkan ke atas dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Sungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Dari konsep inilah kita mengambil dasar bahwa setiap manusia itu lahir tidak mengetahui apa-apa. Dari sini kita beranjak bahwa manusia itu memiliki kewajiban untuk terus belajar dan terus melalui proses-proses perkembangan yang dialaminya. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW juga telah menjelaskan, sungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Setiap anak yang dilahirkan dari keluarga manapun itu suci, bersih, fitrah. Di orang tuanya lah yang membentuk karakteristik anak tersebut. Pendengar yang budiman, berbicara kita masalah karakteristik perkembangan anak usia dini, dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tahapan anak usia 0 sampai 1 tahun. Ini maksudnya dimulai dari anak dilahirkan sampai berusia 1 tahun. Bagaimana perkembangan anak pada tahapan ini? Yang pertama adalah perkembangan motorik yang sangat pesat. Dapat berupa seorang anak itu usia 0 sampai 1 tahun belajar berbaring, belajar menendang-menendang, tangannya melamba-lambaikan, dan sebagainya. Ia terus bergerak aktif pada tahapan ini. Kemudian yang kedua adalah mulai menggunakan keterampilan panca indera. Di ujung ayat tadi dijelaskan, kemudian Allah memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di pada tahapan ini manusia sudah bisa menggunakan panca inderanya berupa penglihatan, pendengaran, dapat meraba, dan segala macam lainnya. Kemudian yang ketiga, pada tahapan ini anak sudah mulai mempelajari komunikasi sosial. Anak sudah bisa merasakan lingkungannya, meskipun itu ia hanya bisa merespon dengan menangis dan menangis. Namanya saja anak bayi 0 sampai 1 tahun.
Itulah tahapan yang pertama yang dialami setiap anak. Kemudian yang kedua adalah usia 2 sampai 3 tahun. Pada tahapan ini adalah kelanjutan dari proses yang pertama, yakni usia 0 sampai 1 tahun. Jadi tahap ini merupakan kelanjutan tahap sebelumnya. Secara motorik tadi, jika anak pada tahap pertama masih hanya bisa menendang-nendang, menggerak-gerakkan tangan, menggerakkan badan, atau belajar duduk misalnya di usia 1 tahun, atau baru belajar berdiri pada usia 2 dan 3 tahun, ini berkembang pesat. Seorang anak yang mulanya hanya bisa merangkak, pada tahapan ini sudah bisa berjalan, duduknya juga sudah tidak perlu dijaga, sudah memiliki keseimbangan tubuh. Itulah proses motorik atau jasmani yang dialami anak pada usia ini. Kemudian, belajar berkomunikasi. Bahasa seorang anak, jika tahap pertama baru menggunakan panca indera, tahap kedua ia sudah mulai berkomunikasi. Umur 2-3 tahun, biarpun bicaranya belum lancar, tetapi anak sudah bisa mengetahui apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, dan dia juga akan memberikan respon kepada orang yang berbicara kepadanya. Jadi perkembangan bahasa sudah mulai meningkat. Ini usia 2-3 tahun. Lanjut kita kepada yang ketiga adalah usia 4-6 tahun. 4-6 tahun biasanya anak sudah masuk sekolah PAUD misalnya, atau sekolah TK, umur 4-6 tahun. Pada tahap ini anak sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Ia sudah mulai mengenal teman sebayanya, bermain keluar rumah, berlari-lari, bermain peta umpet beserta teman-temannya, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, anak dari segi fisik sudah berkembang sangat pesat. Ia sudah mengerti akan lingkungannya, sudah tahu dengan teman sebaya, dan sudah belajar masuk ke tahapan sekolah. Kemudian berikutnya, perkembangan bahasa semakin baik. Tidak hanya biasanya anak sudah bisa mengucapkan dengan lancar, dan dia juga sudah mulai belajar menulis. Ini merupakan suatu perkembangan yang sangat besar dari tahapan berikutnya. Kemudian yang ketiga, perkembangan kognitif, daya pikir, rasa ingin tahu yang sangat meningkat. Biasanya pada tahapan ini seorang anak itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi kita selaku orang dewasa, apalagi terlebih orang tua, harus senantiasa merespon, memperhatikan anak jika ia bertanya. Banyak kejadian, orang itu tidak suka jika anaknya aktif atau banyak nanya misalnya. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita jika seorang anak itu rasa ingin tahunya tinggi. Maka sebagai orang tua, berikanlah respon yang baik agar tidak merusak perkembangan anak. Pendengar yang budiman, jadi itulah 3 tahapan usia yang dilalui oleh setiap manusia. Jadi karakteristik perkembangan anak usia dini dapat kita simpulkan. Yang pertama, perkembangan jasmani, fisik, dan motorik. Yang kedua, perkembangan intelektual, pengetahuan, daya pikir, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Ia berkomunikasi dengan lingkungannya. Dari usia 0 sampai 6 tahun, bahasa itu terus berkembang dan berkembang semakin membaik. Kemudian yang keempat adalah perkembangan sosial. Mulai anak dilahirkan, ia baru kenal ibunya, baru kenal keluarganya, baru masyarakat sekitarnya. Ia terus berkembang. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah perkembangan kepribadian. Dapat berupa moral atau sikap beragama, menanamkan nilai-nilai kepada anak. Pendengar yang budiman, sebagai seorang orang tua atau orang dewasa maupun seorang guru pendidik,
perkembangan anak ini harus selalu kita perhatikan agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan bagi seorang anak. Mulai dari faktor makanan harus kita perhatikan, faktor latihan-latihan harus kita perhatikan, apalagi faktor agama. Sebagai orang tua, marilah kita tanamkan dasar-dasar keagamaan kepada anak kita sejak dini. Jangan menunggu anak tua dulu baru diajarkan agama. Pelajari agama, berikan pelajaran agama kepada anak sedini mungkin. Jika ia telah besar nanti, maka ia akan tumbuh menjadi anak yang berlandaskan agama. Agama itu merupakan pondasi. Jika pondasi lurus, maka bangunan akan lurus. Tetapi jika bangunan pondasinya tidak lurus, bengkok, maka bangunan yang dibangun di atasnya juga akan demikian. Begitu juga dengan anak. Jika imannya, jika agamanya sejak dini sudah bagus, insya Allah jadi apapun ia besok apabila sudah besar, maka ia akan menjadi seorang yang baik, seorang yang taat beragama dan karakter yang bagus. Jadi sebagai orang tua banyak hal yang penting kita perhatikan kepada perkembangan anak-anak kita. Inilah terlebih dalam bidang agama, karena agama adalah rem cakram dalam kehidupan serta filter dalam menentukan pilihan. Jadi segala sesuatu harus berlandaskan agama jika kita ingin keberhasilan nantinya. Hadirin yang budiman, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat kita ambil pembelajaran, dapat kita ambil manfaat. Atas segala kesalahan di dalam penyampaian terlebih dahulu kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.